Shalom Aleihim. 3 menit merenungkan hal-hal sederhana untuk menjadi berkat. Mereka yang terbesar adalah mereka yang sanggup melayani. Lukas 22 ayatnya yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara-saudara terkasih, coba kita melihat secara detail ayat yang barusan kita baca. Yang pertama kita lihat di bagian A. Siapakah yang lebih besar, yang makan atau yang melayani? Tentu kita akan menjawab yang makan. Alasannya cukup sederhana, karena yang makan dialah yang dilayani. Selanjutnya kita melihat di bagian B. Tuhan berkata, "Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Saudara terkasih, di sini Tuhan ingin menyatakan bahwa di tengah-tengah kita, Dia sementara melayani kita. Siapakah yang terbesar di antara kita? Untuk itu kita akan membaca Matius 23 ayatnya yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di sini kita baru bisa melihat siapa yang terbesar di antara kita. Yang terbesar di antara kita adalah mereka yang sanggup melayani. Pertanyaannya, ada apa dengan melayani? Bertindak dengan kesadaran, baik ucapan, perbuatan kepada orang lain, dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan. Kalau kita melihat definisi ini, betapa besar dan betapa mulianya sebagai pelayan. Bahwa yang terbesar adalah mereka yang sanggup untuk melayani. Dalam perbuatan besar, ada orang besar. Mari kita lihat cerita Yesus berikut ini. Ada seseorang yang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, orang tersebut dirampok penyamun. Selain dirampok, orang tersebut mendapat penganiayaan sehingga luka parah, bahkan hampir mati. Setelah penyamun itu pergi, lalu ada imam melewati jalan tersebut. Imam itu melihat orang yang terluka ini dan melewati begitu saja. Yang kedua, ada seorang Lewi melewati jalan yang sama. Seperti imam yang melewati tadi, orang Lewi ini hanya melihat lalu melewati orang itu. Dan yang ketiga, ada seorang Samaria melihat orang ini terluka, tergeraklah hatinya untuk menolong orang itu, membalut lukanya dan merawatnya, lalu membawa ke penginapan. Tuhan ingin menceritakan kisah ini tentu ada tujuan. Tujuannya adalah ingin kita mengerti bahwa perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang besar. Bagi Tuhan, melayani manusia itu sama seperti melayani Tuhan. Matius 25 ayatnya yang ke-36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara terkasih, melayani adalah suatu anugerah yang tidak semua orang mendapatkannya. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Betapa pentingnya melayani, betapa pentingnya berbuat untuk orang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa benar-benar ketika kita berbuat untuk manusia, itu sama seperti berbuat kepada Tuhan. Pertanyaannya untuk kita adalah, bagaimana dengan hidup kita? Barangkali kita sudah cakap dalam melayani Tuhan, tetapi bagaimana dengan pelayanan kita terhadap sesama? Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan pembohong. Bagaimana mungkin kita melayani yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja belum kita layani? Saudara-saudara terkasih, bukankah Tuhan saat ini sedang melayani kita? Jika kita mampu melayani Tuhan dan sesama, maka kita akan menjadi yang terbesar dan mendapat penghormatan. Sebab mereka yang melayani, mereka yang terbesar. Haleluya.